Rina Yuni Yanti binti kelima tersebut di atas telah terbukti sah dan meyakinkan salah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan vonis 2 tahun 3 bulan penjara terhadap Rina Yunianti, terdakwa penipuan yang berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil di Distrik Navigasi Tarakan. Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan. Putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ahmad Syarifuddin ini lebih rendah 3 bulan dari tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan sebelumnya, penuntut umum menuntut Rina, seorang PNS di Distrik Navigasi Tarakan dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara. Pada Senin lalu, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang isinya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Sesuai dengan tuntutan dari jaksa yang dituntut dengan 2 tahun 6 bulan, tapi kita persuasif untuk pendekatan secara kekeluargaan supaya ada pembayaran yang pernah diambil itu akan kembali pada korban. Menurut saya kurang tepat. Masalahnya sekarang kan karena adanya undang-undang korupsi itu termasuk suap menyuap dalam hal ini, karena pasal 13 itu orang yang aktif yang penyuap itu memberi kepada pemberi penerima suap, dan penerima suap ini dalam arti kata dia dikenakan pasal 11. Jadi secara pemberi suap itu secara aktif dan membayangkan akan apa yang akan terjadi, jadi dia dikena pasal 13 dan pasal 13 karena adanya suap penyuapan. Dalam pledoi yang diajukan penasihat hukum terdakwa menyinggung analisa yuridis tentang suap menyuap dalam tindak pidana korupsi. Penuntut umum dalam perkara ini menuturkan penasihat hukum terdakwa kurang memahami perkara yang menjerat terdakwa dikarenakan penasihat hukum mendampingi terdakwa usai beberapa kali sidang berjalan. Terkait dengan tanggapan yang dilakukan pledoi oleh penasihat hukum, kami pada intinya jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan, yakni perbuatan tersangka itu tetap terdakwa itu melanggar pasal 378 junto 65 ayat 1 KUHP terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berulang. Sebenarnya kalau misalkan berbicara masalah itu terkait tipikor apa tidak, posisi penasihat hukum kan hanya masuk pada saat dia hampir memasuki pemeriksaan adjudikas dan pemeriksaan terdakwa, sehingga pada saat pemeriksaan saksi dia tidak melakukan pemeriksaan, jadi dia tidak mengetahui secara jelas kasus posisi dari awal kasus ini. Jadi kalau misalkan dia dalam pledoinya mempunyai tanggapan seperti itu hak pengacara sih. Tapi pada kami jaksa penuntut umum tetap pada pasal yang telah kami dakwakan dan kami tuntut sebelumnya. Ya, saya cuma minta sama yang untuk bisa memberikan hukuman yang sering. Kronologis perkara ini berawal pada bulan Oktober 2019. Terdakwa Rina mendatangi para korban untuk menginformasikan adanya seleksi penerimaan CPNS di Distrik Navigasi Tarakan. Terdakwa Rina mengaku memiliki wewenang untuk meloloskan para pendaftar CPNS dengan ketentuan harus membayar dengan nominal tertentu. Usai menerima sejumlah uang dari UY, AD, dan AW dengan total keseluruhan Rp175.500.000, ketiga korban tidak juga diterima sebagai PNS di Distrik Navigasi Tarakan. Setelah mendapatkan informasi dari pihak yang berwenang, Distrik Navigasi Tarakan tidak pernah membuka seleksi tes penerimaan CPNS. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan Kaltara TV.